Di beberapa pulau, ada anak-anak yang mampu melihat di bawah air hampir 2 kali lebih tajam daripada kita melihat di daratan. Di tempat lain, ada sebuah masyarakat yang perlahan membawa perubahan dalam garis darah mereka sendiri, demi bertahan dari penyakit yang bisa mengosongkan ingatan manusia. Ada pula seorang pria yang lahir hanya dengan 2 jari kaki, namun menjalani hidup yang tidak lebih sulit daripada hidup kita. Rumniu pinidatu dekar, tnarik dus rumniu seoi strolman at things biowords tanusiu. 1. Suku Moken. Di antara Myanmar dan Thailand, tersebar di pulau-pulau kepulauan Mergui, hiduplah suku Moken. Bagi mereka, rumah bukan selalu tanah. Sebagian besar hidup mereka berlangsung di atas perahu kayu ramping bernama kabang. Sekitar 3.000 orang Moken mengembara di wilayah kepulauan Burma, sementara hanya beberapa ratus yang menetap di sisi Thailand. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun. Mereka adalah manusia laut. Dan dari laut, anak-anak Moken menerima kemampuan yang dulu tampak seperti sihir. Mereka dapat melihat di bawah air sekitar 2 kali lebih jelas dibanding anak-anak Eropa. Seorang ilmuwan bernama Anna Gislen akhirnya membuktikannya dengan angka. Ada 2 hal yang terjadi bersamaan. Pupil mata mereka mengecil hingga kira-kira 2 mm, membuat mata bekerja seperti kamera lubang jarum. Pada saat yang sama, lensa mata mereka menegang hingga batas kemampuan manusia untuk membelokkan cahaya. Bukaan yang lebih kecil membuat fokus lebih tajam dan bayangan lebih sedikit kabur. Namun kisah ini sering berhenti sebelum bagian terpentingnya. Ketika Gislen melatih anak-anak Eropa dengan cara yang sama, setelah sekitar 11 sesi, mereka juga mampu melakukannya. Anak-anak Moken tidak bisa menahan napas lebih lama dari kita. Mata mereka hanya belajar membaca air, sebagaimana mata kita belajar membaca kalimat ini. Pengetahuan mereka yang lebih dalam tersimpan dalam cerita. Antropolog Jack Ivanov menggambarkan Moken sebagai masyarakat yang hidup kuat di masa kini. Tidak terlalu melekat pada kepemilikan dan penyimpanan barang, serta memiliki sangat sedikit kata untuk rasa ingin memiliki atau kekhawatiran. Mereka mengenal labun, gelombang yang memakan manusia. Ketika laut tiba-tiba surut cepat dan menjadi sunyi secara aneh, peringatan lama mengatakan bahwa gelombang pembunuh sedang menuju daratan. Pada pagi 26 Desember 2004, orang-orang Moken di Pulau Surin melihat laut mundur dan karang muncul telanjang di udara. Mereka mengenali tanda itu. Mereka berlari ke tempat tinggi dan menarik para turis untuk ikut naik. Ketika tsunami menghantam, hampir tak ada anggota komunitas itu yang meninggal. Itu bukan ramalan. Itu adalah perpustakaan ingatan yang dibaca tepat waktu. Namun perpustakaan itu kini semakin menipis. Banyak orang Moken masih hidup tanpa kewarganegaraan. Keahlian membuat kabang mulai memudar. Dan laut lepas yang selama ini mengajari mereka dari tahun ke tahun semakin sulit dijadikan tempat hidup. 3. Suku Awa. Di hutan timur laut Maranhão, Brasil, hiduplah suku Awa. Jumlah mereka tersisa sekitar 300 hingga 600 orang, dan mungkin sekitar 100 diantaranya belum pernah melakukan kontak dengan dunia luar. Mereka termasuk salah satu kelompok pemburu peramu nomaden terakhir yang masih bertahan di Brasil. Cara mereka bertahan bukan berasal dari satu trik cerdas. Ini adalah ikatan dengan hutan yang begitu dalam sampai batas antara keluarga dan alam liar terasa menghilang. Ketika pemburu Awa membawa pulang hewan yatim piatu, seperti bayi monyet atau aguti muda, para perempuan akan merawatnya sebagai hanima, yaitu kerabat. Sebagian bahkan menyusuinya bersama anak-anak mereka sendiri. Dan begitu seekor hewan dianggap keluarga, hewan itu tidak akan pernah diburu lagi. Seorang ibu menyusui monyet liar, meskipun ia tahu bahwa kelak anak-anak lelakinya mungkin memburu jenis hewan yang sama di bagian lain hutan itu. Namun tetap saja ia memberinya makan. Seorang pria Awa bernama Parakit menjelaskan dengan sederhana. Ia menghabiskan waktu lama untuk menyusui bayi-bayi monyet, dan setelah mereka tumbuh, mereka kembali ke hutan untuk hidup bebas. Kelembutan itu hidup berdampingan dengan bahaya besar. Survival International pernah menyebut Awa sebagai masyarakat paling terancam di bumi. Penebang liar dan peternak telah merusak sebagian besar salah satu wilayah mereka. Pada 2016, Brasil mengirim tentara untuk mengusir para penyusup. Kerabat mereka yang belum pernah dihubungi dilindungi oleh sekitar 120 Guajajara Forest Guardians bersenjata yang berpatroli di antara pepohonan. Lebih dari 50 penjaga itu telah terbunuh di Maranhão dalam kurun 20 tahun.
Dengan nyawa mereka sendiri, para penjaga itu melindungi sebuah masyarakat yang sebagian besar dunia tak akan pernah temui. Saat cahaya pertama muncul, orang Awa bernyanyi untuk matahari. Mereka bernyanyi lagi sebelum berburu. Bagi mereka, pohon dan hewan adalah satu keluarga besar, dan dunia roh dicapai melalui nyanyian. Dalam upacara bernama Karawara, para pria bernyanyi dan menari semalaman di dalam pondok khusus hingga, menurut kepercayaan mereka, mereka naik menuju wilayah roh hutan. Lagu-lagu itu diyakini berasal dari para roh sendiri dan menjadi penuntun dalam penyembuhan maupun perburuan. Tubuh orang Awa tampak seperti tubuh kita, namun masyarakat berikutnya lahir dengan bentuk tubuh yang sering disebut mustahil oleh internet, dan kenyataannya jauh lebih menarik daripada mitosnya. 4. Suku Fadoma. Di kawasan terpencil Kanyemba, di lembah Zambezi, Zimbabwe Utara, hiduplah sebuah kelompok pemburu kecil bernama Fadoma. Mereka adalah salah satu komunitas terakhir di negara itu yang sebagian besar hidup tanpa bertani. Mereka bertahan dari madu, akar-akar liar dan hewan buruan di sebuah lembah yang hampir tidak pernah dibajak oleh sebagian besar penduduk Zimbabwe. Sebagian orang Fadoma lahir dengan bentuk kaki yang sekilas tampak seperti sesuatu dari cerita rakyat. Kaki mereka memiliki 2 jari besar dan celah dalam di bagian tempat jari-jari tengah biasanya berada. Di internet, bentuk ini sering dijuluki kaki burung unta, lalu dibungkus dengan kisah bahwa mereka memanjat pohon seperti burung. Namun kenyataannya lebih tenang, sekaligus lebih menarik. Kondisi ini disebut ectrodactyly. Ia terkait dengan satu bagian kromosom 7, tepat di dekat gen yang membentuk tangan dan kaki manusia saat tumbuh. Sifat ini dominan, sehingga satu salinan gen yang diwariskan saja cukup untuk meneruskannya. Dan disinilah mitos sering terbalik. Ini bukan keunggulan bertahan hidup. Orang yang memilikinya justru berjalan dan berlari dengan lebih sulit, bukan lebih mudah. Lalu mengapa sifat ini cukup umum di sana? Sementara di sebagian besar tempat di bumi, muncul mungkin hanya 1 dari 18.000 kelahiran. Jawabannya adalah isolasi. Orang Fadoma sejak lama menikah di dalam komunitas kecil mereka sendiri. Dalam populasi yang dekat dan terbatas, gen dominan seperti ini dapat terkonsentrasi dan terus muncul dari generasi ke generasi. Suku berjari 2 ini bukan teka-teki evolusi yang gagal diselesaikan. Ini adalah genetika biasa, yang menjadi terlihat karena sebuah masyarakat lama dibiarkan terpisah dari dunia luar. Dan cara pandang sensasional justru melewatkan fakta paling lembut. Di dalam komunitas itu, tidak ada yang memperlakukannya sebagai kecacatan. Mereka yang membawa sifat ini tetap menikah, berburu, dan menjalani hidup seperti semua orang lainnya. Jika tubuh mereka mengguncang dugaan kita, masyarakat berikutnya berusaha menantang sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa takut manusia terhadap kematian. 5. Kaum Agori di tepi pembakaran jenazah Varanasi, tempat umat Hindu mengkremasi orang mati di sisi Sungai Ganga, hiduplah salah satu kelompok yang paling sering disalahpahami di India. Mereka adalah Agori, sebuah sekte pertapa kecil, pengikut Shiva dalam wujudnya yang ganas, Bhairava. Kemampuan mereka bukan terletak pada tubuh, kemampuan mereka berada dalam pikiran. Agori mengikuti filsafat non-dualitas, gagasan bahwa suci dan kotor, bersih dan najis, sakral dan mengerikan. Semuanya adalah ilusi yang menjebak kebanyakan manusia. Karena itu, mereka berjalan langsung menuju hal yang secara naluriah ingin dihindari setiap manusia. Mereka hidup di antara orang mati. Mereka duduk bersama kematian sampai rasa takut terhadapnya mulai kehilangan kuasa. Antropolog Ron Barrett yang pernah hidup bersama mereka menulis bahwa Agori dengan sengaja menumbuhkan kedekatan dengan hal-hal yang dianggap menjijikkan oleh orang lain. Tujuannya adalah satu kesadaran bahwa hidup, mati, dan pembusukan adalah bagian dari satu kesatuan. Mereka memoleskan abu dari api kremasi ke kulit mereka, meniru Shiva. Sebagian menyimpan kapala, mangkuk yang dibuat dari tengkorak manusia. Dalam ritual bernama Shavasadhana, seorang praktisi bermeditasi dengan duduk di atas jenazah dan menjadikannya altar untuk menatap kematian secara langsung dan melewati rasa takut terhadapnya. Reputasi mereka sebagai pemakan orang mati sebagian besar berasal dari sejarah, lalu diperuncing untuk televisi. Banyak Agori saat ini menolaknya secara tegas, sebab filsafat mereka menuju ke arah yang hampir tak terduga. Jika segala sesuatu benar-benar satu, maka orang terbuang yang ditakuti masyarakat bukanlah masalahnya. Prasangka itulah masalahnya. Karena itu, Agori modern mengubah gagasan tersebut menjadi pelayanan nyata.
Mereka membuka klinik, merawat penderita kusta dan penyakit lain yang distigmatisasi, pasien-pasien yang orang lain enggan dekati. Mereka menutupi tubuh dengan abu orang mati bukan untuk memuja kematian, tetapi untuk berhenti takut kepadanya. Orang-orang yang diajarkan oleh sebuah bangsa untuk ditakuti, kini justru merawat pasien yang ditinggalkan semua orang. 6. Suku Wodabe di sepanjang Sahel, terutama di Niger dan Chad, bergeraklah Wodabe, para pengembala sapi nomaden dari kelompok Fulani. Pada akhir musim hujan, ketika klan-klan yang terpencar akhirnya berkumpul, mereka mengadakan festival bernama Gerewol. Di Gerewol, hampir semua yang kita bayangkan tentang kecantikan menjadi terbalik. Para pria yang berdandan, mengecat wajah, dan berparade. Para perempuan yang menilai. Dalam tarian bernama Yaake, para pemuda berdiri berbaris dengan cat oker di wajah dan mata yang diberi garis kol gelap. Selama menit-menit panjang, mereka membelalakkan mata dan memperlihatkan gigi, menonjolkan putih mata dan cerahnya senyum mereka. Semua itu berpadu dengan ciri tinggi, ramping, dan simetris yang di sana dianggap puncak keindahan. Di balik pertunjukan itu ada logika yang jelas. Gigi putih dan mata putih bukan kebetulan. Cat pucat dan garis hitam dibuat agar keduanya tampak menyala. Warna putih di sini melambangkan pula aku, cita-cita Fulani tentang kesabaran, ketenangan, pengendalian diri, dan kehormatan. Seorang perempuan yang menggemam wajah para penari tidak hanya menilai rupa. Ia membaca watak, kesabaran untuk mempertahankan pos selama 1 jam tanpa goyah, kemampuan menahan diri dan pandangan jauh ke depan yang diajarkan kepada seorang Wodabe sejak kecil. Para penari bahkan meniru burung kuntul putih, dengan tubuh tinggi, wajah pucat, dan leher yang menjulur anggun. Gerewol juga menjadi mesin sosial bagi masyarakat yang hidup terpencar. Di sanalah klan-klan bersatu kembali, sengketa diselesaikan, sapi diperdagangkan, dan pasangan ditemukan. Festival ini juga memungkinkan sesuatu yang diam-diam radikal. Dalam aturan Gerewol, seorang perempuan, bahkan yang sudah menikah, dapat memilih pasangan baru secara terbuka. Hubungan cinta seperti itu disebut tigal. Antropolog Mette Bovin, yang menghabiskan puluhan tahun bersama mereka, berpendapat bahwa semua ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah tindakan sadar untuk mempertahankan budaya. Sebuah masyarakat pengembara yang menegaskan siapa mereka di tengah tekanan untuk menetap dan menghilang ke dalam dunia modern. Ududu, suku Yanomami, di sepanjang perbatasan Brasil dan Venezuela, hidup sekitar 35.000 Yanomami yang tersebar di kira-kira 200 desa. Hutan tempat tinggal mereka adalah wilayah adat terbesar di bumi. Di sisi Brasil saja, luasnya hampir 10 juta hektar, hamparan hutan hujan yang lebih besar daripada negara seperti Portugal. Kemampuan mereka adalah pengetahuan. Yanomami menyimpan perpustakaan hidup tentang hutan, penguasaan mendalam atas tanaman obat, serta cara bertani yang bergerak mengikuti tanah. Mereka membuka kebun kecil untuk pisang raja dan singkong, lalu berpindah sebelum tanah kehilangan tenaga. Mereka berkembang di tempat yang bisa membuat orang luar tanpa persiapan gagal bertahan hanya dalam beberapa hari. Mereka tinggal di Shabono, rumah besar berbentuk cincin yang dapat menampung sekitar 50 hingga 400 orang mengelilingi halaman terbuka di tengahnya. Para dukun mereka mencapai dunia roh, sapiri, melalui bubuk suci yang dihirup. Salah satu dari mereka, Davi Kopenawa, telah menjadi suara bangsanya di hadapan dunia. Ia ikut menulis buku berjudul The Falling Sky. Di dalamnya, ia memperingatkan bahwa ketika orang luar merobek mineral berbahaya dari kedalaman bumi, napas masyarakatnya menjadi terlalu pendek, lalu mereka mati dengan sangat cepat. Peringatan itu bukan sekadar puisi. Penambangan emas ilegal meracuni sungai mereka dengan merkuri, dan meninggalkan lubang-lubang yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Sebuah penelitian mengaitkannya dengan lonjakan malaria dan pengujian terbaru merkuri pada setiap orang yang diperiksa di beberapa komunitas. Setelah Brasil menyatakan darurat kesehatan pada 2023, aktivitas tambang sempat berkurang dan kematian akibat kelaparan menurun. Namun para penambang bergerak lebih dalam ke hutan, dan wabah baru terus bermunculan setelahnya. Ketika seorang Yanomami meninggal, tubuhnya dikremasi. Dalam pesta berkabung, abu yang telah digiling dibagikan kepada kerabat. Itu adalah cara untuk menghormati orang mati dan akhirnya menutup duka mereka. 8. Suku Korowai. Di hutan rawa dataran rendah Papua bagian Tenggara, Indonesia, hiduplah 3 hingga 4.000 orang Korowai.
Ini adalah salah satu wilayah paling basah di bumi, diguyur sekitar 5.000 mm hujan setiap tahun. Mereka hidup dari pati pohon sagu dan apapun yang dapat mereka buru. Mereka membangun rumah di atas pohon. Rumah korowai yang sesungguhnya biasanya berada sekitar 8 hingga 12 meter dari tanah, diikat pada batang beringin dengan rotan, berlantai kulit kayu lentur, dan beratap daun sagu. Tanpa paku, tanpa alat modern. Rumah-rumah itu ditinggikan untuk melawan banjir, nyamuk, dan ancaman dari pihak lain. Mungkin Anda pernah melihat foto rumah menjulang 30 hingga 45 meter, sekitar 100 kaki di udara. Namun inilah kenyataannya. Bangunan raksasa semacam itu sebagian besar dibuat untuk kru film dan pengunjung. Tidak ada yang benar-benar tinggal di sana. Antropolog Cambridge, Rupert Stash, menemukan bahwa sebagian sebuah serial alam terkenal setelah mengakui bahwa mereka merekayasa adegan keluarga korowai pindah ke rumah setinggi 30 meter yang tidak pernah menjadi rumah siapapun. Keajaiban yang sebenarnya bukanlah ketinggian yang dibuat-buat. Keajaiban sebenarnya adalah bahwa mereka mampu membangun rumah di kanopi hutan tanpa satu paku pun. Dunia mereka dipenuhi roh. Dalam kepercayaan korowai, pencipta bernama Jinol membuat dunia sekarang, yaitu dunia kelima. Roh-roh hidup di pohon dan sungai, sementara orang luar dahulu disebut laleo, hantu iblis. Ketika klan-klan berkumpul, mereka membangun rumah panjang dan berpesta larva sagu, menari demi kesuburan tanah. Hampir tidak dikenal dunia luar hingga tahun 1970-an, mereka menghitung menggunakan tubuh mereka sendiri. Jari, pergelangan tangan, siku, bahu, leher, telinga, hingga puncak kepala, sampai angka 25. Dunia mereka tersembunyi hampir karena kebetulan. Namun masyarakat berikutnya menyembunyikan dunianya dengan sengaja dan memakai sejarah mereka di wajah. Suku Zoe. Di hutan lebat Pará Utara, Brasil, di antara dua sungai, hiduplah suku Zoe, salah satu masyarakat yang paling baru melakukan kontak dengan dunia luar. Mereka pertama kali terlihat dari pesawat pada tahun 1975 dan baru mengalami kontak berkelanjutan pada tahun 1987. Kontak itu hampir menghancurkan mereka. Sekitar seperempat populasi meninggal akibat penyakit dari luar yang belum pernah dikenali tubuh mereka, hingga jumlah mereka turun menjadi sekitar 130 orang pada 1991. Kini mereka telah pulih menjadi kira-kira 250 orang. Tanda paling mencolok dari mereka adalah poturu, sumbat kayu panjang yang dikenakan menembus bibir bawah dan dibuat dari kayu pohon poturu. Benda ini begitu penting hingga masyarakat itu kadang dinamai berdasarkan penanda tersebut. Ketika ditanya siapa mereka, seorang Zoe mungkin hanya menunjuk ke sumbat bibirnya. Anak-anak ditindik sejak kecil, sekitar usia 7 tahun untuk perempuan dan 9 tahun untuk laki-laki. Seiring hidup berjalan, sumbat itu bisa tumbuh menjadi 15 hingga 18 cm, sekitar 6 atau 7 inci. Ada alasan mengapa kontak pertama begitu mematikan. Dalam komunitas yang makan bersama dan tidur berdekatan, satu infeksi dapat menyebar ke semua orang dengan cepat. Pada masyarakat yang baru dihubungi, bukan hal langka jika setengah kelompok meninggal hanya dalam 1 tahun. Setelah 1987, Badan Urusan Masyarakat Adat Brasil mengambil alih dan mengusir para misionaris. Perlahan, Zoe mulai pulih. Mereka tidak memiliki kepala suku. Pengaruh mengalir kepada mereka yang mampu berbicara dengan baik, dalam masyarakat yang menjaga kesetaraan cukup kuat, dengan tua dan muda berbagi bahasa Tupi Guarani yang sama. Keluarga mereka juga tersusun dengan cara yang jarang dibayangkan oleh dunia barat modern. Menurut Survival International, seorang perempuan dapat memiliki beberapa suami, dan sebagian laki-laki kemudian menikahi anak-anak perempuan dari perempuan itu. Orang Zoe juga memelihara hewan liar hutan sebagai peliharaan berharga. Para perempuan membawa pulang anak dari hewan-hewan yang sebelumnya diburu oleh para pria. Orang Zoe hampir lenyap setelah bersentuhan dengan dunia luar. Dan masyarakat berikutnya telah menghabiskan 1 abad untuk memastikan kontak seperti itu tidak pernah terjadi. 10. Suku Mashco-Piro jauh di Madre de Dios, Peru Tenggara, dekat perbatasan Brasil, bergeraklah Mashco-Piro. Kelompok pemburu pramunomen hidup di dalam sebuah cagar yang dibuat untuk melindungi mereka. Pada musim kemarau, dari Juni hingga Agustus, mereka muncul di pantai-pantai sungai yang terbuka, tempat mereka berkemah. Mereka diperkirakan sebagai kelompok tak terhubungi terbesar di bumi, dengan jumlah yang diperkirakan berkisar dari sekitar 400 hingga lebih dari 700 orang.
Keterasingan mereka bukan kebetulan geografis, itu adalah pilihan. Setelah kekerasan masa ledakan karet pada 1990-an merobek wilayah ini, mereka mundur ke dalam hutan. Selama lebih dari 100 tahun, mereka menghindari orang luar, menjauh dari kekejaman dan penyakit yang tubuh mereka tidak memiliki pertahanan untuk melawannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka muncul lebih sering dan tampak semakin terdesak. Pada pertengahan 2024, lebih dari 50 orang muncul di tepi sungai di seberang sebuah desa, terdorong keluar oleh jalan-jalan penerbangan yang memotong jauh ke tanah mereka. Mereka muncul lagi pada 2025 ketika sebuah perusahaan membangun jembatan di atas sungai untuk mendorong mesin-mesinnya lebih jauh masuk. Perlu melarang segala bentuk kontak dan alasannya tertulis jelas dalam sejarah. Pada masyarakat terisolasi tanpa kekebalan, satu pertemuan pertama dapat menghapus setengah kelompok dalam 1 tahun. Bahkan flu biasa bisa membunuh. Salah satu masyarakat tetangga, Nahua, mengalami kenyataan itu dalam 1 tahun setelah kontak pada 1990-an. Orang Yine yang tinggal di dekat mereka menyebut Mashko Piro sebagai Nomole, yang berarti kerabat saudara kami. Mereka menghindari nama Mashko Piro sepenuhnya, karena itu adalah sebutan dari luar. Sebuah hinaan lama yang kira-kira berarti liar. Orang Yine bahkan meninggalkan makanan di tepi hutan, menanam sedikit lebih banyak di kebun mereka agar tetangga yang tak terlihat itu dapat mengambil apa yang mereka butuhkan, lalu menghilang kembali. Sebuah cara hidup berdampingan tanpa pernah benar-benar bertemu. Mereka bukan orang yang tersesat. Selama lebih dari 1 abad, mereka telah melakukan satu hal yang nyaris tak mampu dipahami dunia modern. Mereka menemukan tetap dari Sinai.